Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami peserta Lasar CPNS 2021 Angkatan kelima kelompok 4. Kami akan mengidentifikasi dan mendeskripsikan isu aktual dalam video yang berjudul Suap Pelayanan Publik Meningkat. Selanjutnya, rekan kami Indri akan memaparkan penyebab isu tersebut dan dampak yang terjadi jika isu tersebut tidak cepat ditangani akan dibahas oleh Sigit. Dan yang terakhir, rekomendasi upaya pencegahan dan penyelesaian isu tersebut akan dibahas oleh Ferry. Baiklah, isu yang dapat diidentifikasi dari video tersebut yaitu yang pertama, pemahaman tempo dulu yang masih kental bahwa ASN merasa punya kuasa dan sebagai penerima pelayan bukan sebagai pelayan publik. Yang kedua, budaya kerja lama yaitu budaya UPI yang masih dilestarikan. Selanjutnya, etika birokrasi yang masih rendah. Dan yang terakhir, pandangan atau budaya masyarakat atau pelaku usaha yang merasa wajar jika memberikan ucapan terima kasih dalam bentuk imbalan kepada pemberi pelayanan publik. Selanjutnya, silakan kepada Mbak Indri, waktu dan tempat kami persilakan. Baiklah, saya akan memaparkan beberapa poin penyebab isu yang sudah disampaikan oleh rekan saya tadi yang dapat kami ambil dari video yang sudah disebutkan tadi. Yang pertama adalah penyebab dari adanya isu tersebut dilihat dari dua sisi. Yang pertama dari sisi penyelenggara pelayanan dan dari sisi masyarakat itu sendiri. Dari sisi penyelenggara layanan terkait aparatur dan sistem kerja, itu terdapat poin penyebab, yaitu yang pertama adalah aparatur yang memiliki mental model budaya upeti. Selanjutnya, mindset daripada aparatur yang masih seolah-olah masyarakat membutuhkan pelayanan, bukan berorientasi pada fungsi negara yang hadir untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat. Selanjutnya, adanya praktek maladministrasi dengan adanya perilaku melanggar hukum yang bertentangan dengan etika dan berujung dengan praktek suap dan KKN di dalam pelayanan publik. Selanjutnya terkait dengan sistem pengawasan baik internal maupun eksternal yang masih belum bekerja secara efektif dan optimal. Ada lagi terkait sistem integritas yang masih bersifat konvensional, belum berdigitalisasi. Terus dari sisi masyarakat selaku pengguna layanan terkait perilaku dalam pengurusan pelayanan publik, yaitu budaya suap yang sudah menjadi prinsip dalam pengurusan pelayanan publik. Penyebab lainnya juga adalah kurangnya kesadaran masyarakat bahwa layanan publik adalah hak setiap warga negara. Dan yang terakhir adalah kurangnya pemahaman masyarakat juga untuk mengurus pelayanan publik dengan prosedur yang baik dan benar. Selanjutnya saya lanjutkan ke rekan saya Pak Sigit untuk membahas masalah dampak dan dari isu tersebut. Silakan. Baik, terima kasih Mbak Indri. Baiklah, saya Sigit Nur Rahman akan mencoba menguraikan dampak isu tentang suap tadi bila tidak segera diatasi atau dicegah. Baik, dampak yang pertama adalah praktik suap dalam layanan publik akan meningkat, di mana hal ini kalau dibiarkan jelas akan meningkat. Yang awalnya cuma suap kecil-kecilan, inilah yang menjadi dasar atau yang menjadi dampak berikutnya nanti munculnya praktik-praktik korupsi dalam skala yang besar. Kemudian dampak yang kedua adalah standar pelayanan publik yang tidak profesional dan merata di tengah masyarakat. Jelas kalau ada praktek suap menyuap, orang yang disuap nanti akan diberikan layanan duluan, layanan yang lebih cepat dibandingkan yang tidak menyuap. Ini tentu akan menimbulkan tidak meratanya pelayanan publik. Kemudian yang ketiga, dampak yang ketiga adalah rusaknya tatanan sosial masyarakat. Kalau hal ini dibiarkan terus-menerus, sudah jelas nilai-nilai kejujuran, tanggung jawab, dan aspek-aspek sosial kemasyarakatan lainnya akan luntur dan akan hancur. Kemudian ini yang paling berbahaya adalah hilangnya rasa percaya masyarakat terhadap pemerintah. Kalau sudah masyarakat tidak percaya kepada pemerintah, maka sangat berbahaya sekali terhadap kelangsungan sebuah negara. Yang kelima adalah ini menjadi salah satu penyebab akan terjadinya konflik kepentingan. Namanya pelayan publik, ASN itu jelas tidak boleh ada konflik kepentingan. Kalau ini sudah ada konflik kepentingan, maka nanti akan menimbulkan masalah-masalah yang lebih besar di kemudian hari. Dan yang terakhir adalah
akan merosotnya moral generasi muda, di mana generasi muda adalah generasi penerus yang kita harapkan nanti akan melanjutkan estafet perjuangan bangsa ini. Kalau generasi mudanya moralnya hancur, maka akan berbahaya sekali bagi kelangsungan negara kesatuan Republik Indonesia. Selanjutnya, rekomendasi bagaimana penyelesaiannya akan disampaikan oleh rekan saya, Pak Ferry. Silakan Pak Ferry. Ya, terima kasih rekan-rekan semuanya. Di sini kami mencoba untuk memaparkan apa rekomendasi untuk penyelesaian terkait isu-isu yang telah dijelaskan oleh rekan-rekan tadi. Jadi memang dari awal terlihat bahwa yang sebenarnya yang harus diperbaiki adalah mental. Dan mental di sini bukan hanya mental pejabat, mental ASN, tetapi juga mental di masyarakat. Dengan cara seperti apa? Dengan memberikan edukasi bahwa suap itu tidak boleh dan itu harus selalu disemarakkan dan itu harus selalu digerakkan dari lapisan terbawah. Dan selanjutnya untuk ASN, ketika memang posisinya masyarakat ASN tersebut masih selalu merasa bahwa masyarakat yang membutuhkan, bukan kita yang memberikan pelayanan, maka tidak ada salahnya seorang pimpinan langsung mengusulkan memberikan uji kompetensi kelayakan. Jadi uji kompetensi kelayakan seseorang itu masih layak atau tidak. Jika tidak, maka mutasikan dengan prosedur-prosedur dengan mengadakan lelang jabatan dan sebagainya. Dan ketika yang terpilih nanti, maka harus diberikan dengan sebenarnya untuk upgrade diri tentang bagaimana pelayanan publik yang sebenarnya. Dan rekomendasi juga bahwa alangkah baiknya di zaman era serba digital seperti sekarang, praktek-praktek untuk pembayaran itu bisa dilakukan dengan e-money atau langsung distorkan ke bank seperti itu, sehingga tidak ada lagi uang itu berjalan secara konvensional. Karena uang selama ini berjalan konvensional, di tangan pertama dipotong X, dipotong Y, maka dipotong. Setiap jenjang terpotong. Tapi ketika itu sudah masuk ke sistem, maka insya Allah akan baik. Tapi sekali lagi, sistem yang baik kita susun haruslah didukung dengan mental yang baik. Baik itu dari mental pejabatnya, atau mental ASN-nya, dan mental masyarakat Indonesia keseluruhannya. Terima kasih, kami kembalikan ke Peranika. Itu saja pemaparan kami tentang video yang berjudul Suap Pelayanan Publik Meningkat. Kami akhiri, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Stop suap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.